meninggal membagi uang makan hidup. Contoh di Islam Pak, macam moka pula orang berbisnis di situ. Padahal gara-gara wali Allah yang udah meninggal, amatu kepala meninggal, wafat, tapi di makrifah dia tidak meninggal, tidak mati, tetap nurnya itu hidup kepada Allah. Nah, itu nama keberkahan diri wali Allah. Dia tuh hidup di sisi Allah, bukan mati Pak. Karena ada mati hakikat kamu, kan mati makrifat Pak. Karena tak berani membongkar kubur itu. Nah, jadi kalau kita nak melatih lu ke nur ala nur yahdi mayasa, Allahurun Muhammad jasadun. Kalau enggak latih ke la wujud la maujun ilallah. Bagaimana cara la maujudun ilallah? Andaklah kita tahu mana posisi mani. Andaklah kita tahu mana posisi manawiyah. Andaklah kita tahu mana posisi salbiyah. 20 kan. Kan gini cerita. Mula-mula kan tak ada Sayyidina Ali itu menggantikan Muhammad. Mengganti Muhammad tidur. Karena umur 53. Waktu umur 51 dia kan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj umur 51 itu kan perjalanan dunia tuh Pak. Isra Mi'raj itu kan Isra itu perjalanan dunianya. Itu 5 kampung Pak, 5 negeri yang dilewati. Mau gini, 1 2 3 4 5. Pertama kampung Moka Pak. Itu masih pikir Pak, Moka. Nah, dari Moka ini berangkat ke Yasrib. Yasrib ini sekarang Madinatul Munawwarah, kota Nabi. Kan Muhammad bertanya sama Jibril nih. Jibril, ngapa kita singgah di Yasrib nih? Animat, ini nanti kota kau jadi kota kau. Kau nanti kau hijrah ke Madinah akibat desakan politik wa abu itu. Nah, kau pindah kemari, hijrah anakmu. Kan itu. Di sini aku pindah Jibril. Iya, di sini kau pindah nanti. Namanya hijrah. Pupuknya Muhammad itu Pak, udah tahu dia bakal hijrah situ melalui Isra Mi'rajnya. Nah, begitu sampai ke Yasrib Madinatul Munawwarah, kan orangnya sudut situ. Nah, sekarang kita berangkat. Berangkat menuju Madian, Pak. Sampai negeri Madian itu, turun lagi situ. Mengapa kita singgah sini? Jibril. Ini sejarah pokok Madian. Perjanjian Nabi Musa sama Nabi Harun menemu tongkat di sini. Tapi tak ada memuliakan sejarahnya, memuliakan peristiwanya. Tak ada yang tetap hormat situ Pak. Tetap singgah di situ. Di situ ada dulu Nabi Allah Harun nama Musa. Di situlah pokok kayu Nabi Musa di daerah Madian itu. Langsung menerima penyerahan tongkat dari Harun ke Musa Pak. Tongkat itu kan dari Nabi Adam kan. Sampai ke Harun dipelihara sampai ke Musa Pak. Jadi Musa menerima tongkat itu dan menanam pokok situ, nama pokok Nabi Musa, Madian, kampung Madian. Mengapa singgah situ? Menghormati Musa. Itu masih Isra, itu bukan Mi'raj. Nah, begitu sampai ini ke Madian, kemana pergi? Menuju Baitul Lahmi. Mengapa begitu singgah sini wahai Jibril? Tapi sini tempat lahir Nabi Isa alaihissalam yang tak ada ayah tu. Maryam sini main. Iya, Baitul Lahmi ini kita menghormati dia, memuliakan dia. Kalau tak ada orangnya Pak, begitulah adab Pak. Adab tu tinggi Pak. Padahal dia berjalan ngapu singgah mana? Adab. Adab. Nah, begitu singgah di situ, terus kemana kita? Dari Baitul Lahmi itulah berangkat terus ke Madinah, ke Palestina, Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa itulah perjalanan syariat. Perjalanan Isra tadi. Cuman luar biasanya dalam perjalanan Isra ini barakna haulahu linuriyahu. Allah gambarkan situ muka safah.
Apa muka siapa? Apa mandang yang aneh, pemandang yang indah-indah nih Pak. Nampaklah orang dihancur-hancur kepala, nampak betino terjorang dalam aku tu kan. Nampak disetrika luang situ Pak. Nampak dipukul lah itu kepala, nampaklah digigit ular dia. Wah, itu perjalanan muka sapaan. Dari situ. Dari Masjid Aqsa itu Rasulullah itu sembahyang mengimami semua itu malaikat dan wali ruh-ruh yang situ tuh. Dari situlah dia naik ke atas sakralnya Pak. Ini sakralnya ke atas langit Pak. Kemana Pak? Langit pertama Nabi Adam Pak. Kedua Harun, ketiga Ilyas, sampai ke langit 6 Musa, sampai ke langit 7 Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah syariat apa? Nah, dari perjalanan syariatnya Isra itu sampai ke yang terekod mana Pak? Terekodnya dari Masjid Aqsa itu sampai langit 7 Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Makmur, itu yang terekod. Di atas Sidratul Muntaha ke Rab-Rab, ke Alamul A'la, sampai ke Rob Sanan, itu perjalanan makrifat. Nah disitulah Nabi Muhammad menerima ya perintah sholat, yang di situ dia kebingungan Muhammad. Di atas Alamul A'la, sampai di atas itu lagi ada nama alam Rab-Rab itu. Nah di alamnya Rab-Rab ini kita sampai Muhammad situ, tengok di muka tak ada Allah, itu Pak. Tengok di kanan tak ada Allah, tengok di kiri tak ada Allah, tengok belakang tak ada Allah. Di mana kau ya Allah? Tapi kita berjanji jumpa sini. Kata Allah, Muhammad, walaupun kau tidak di sini, aku padamu, aku udah ada padamu melebihi urat leher kau tuh. Aku tuh bersamamu. Ini tempat perjalanan untuk menimu perintah salat aja. Sebenarnya aku tuh udah bersamamu. Terpakai Muhammad dirarap tuh. Tercongang lah dia. Rupa di situ hanya tempat menimu perintah salat aja Pak. Rupanya Allah itu memang mudah bersama kita di alam makrifah. Di alam Rab-Rab itulah alam makrifah. Muhammad itu sesaudara-saudaranya. Kalau gitu aku ini tidak ada. Yang ada pada akunya hanya engkau. Maka engkau itu ya Muhammad kekasih aku. Sekarang apa yang kau pinta aku kasih. Itu. Jadi apa kau pinta? Mat, pintalah aku kasih. Tak ada kata Muhammad. Yang aku pinta adalah ilahi anta. Hanya engkau Tuhan. Kelawak tak apa pun mintanya. Muhammad yang pintanya Allah tu Pak. Ilahi anta. Berarti munajat itu Pak di alam tinggi Pak. Alamul a'la sampai ke alam Rab-Rab, keluarlah kalimat itu ilahi anta Pak. Kalau punya Nabi Yunus, dia anta itu dalam pot ikan. La ilaha illa anta. Itu Yunus Pak. Berarti Sidratul Muntaha dan Rab-Rab Yunus itu dalam pot ikan itu. Tetap gua anta dibilang itu. Muhammad di Rab itu tidak ada yang aku pinta kepadamu ya Allah. Ilahi anta. Kalau engkau. Ada lagi enggak? Waridolah. Waridhaka matlubi. Minta ridho. Menjadilah ilmu tasawuf. Menjadilah munajatnya umat Islam. Ketika munajat dia nak sembahyang menghadap Allah, dia pasti panggil Allah itu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Lalu apa oleh-olehnya ya Allah? Ania salat daim. Salat kau, aku bagi kau berkokalan terus kau sama aku. Kata Muhammad, kan? Kalau aku ne bisa lah. Okay. Jadi bagaimana kalau aku bawa sembahyang daim ni Kang? Mesti ada masalah bosa, masalah kasus bosa. Kalau gitu Mat, kau usahakan kau daim, allazina hum fi salatihim daim. Kalau gitu aku bagi 50 aja.
50 waktu Pak, sementara waktu 24. Kalau dibagi 2 pun tak cukup Pak. Setengah jam sembahyang. Maka turun langit kedua itu berjumpa sama Musa. Tanya Musa, apa kau buat ni Mat? Sembahyang 50 waktu. Mana bisa umat kau tu. Menawa sampai 9 kali menawa, dikurang 5 kali 9 45, tinggal 5. Kata Musa, kalau bisa 5 tu kurangan. Kenapa? 5 tu pun bercician. Begitu sampai ke bumi ni Pak, tak berani Muhammad mengurai karena itu struktur tubuh dia tu 5 tu lah Pak. Batang tubuh kita tu 5 tu lah yang ada. Mano Isa sama kita, mano subuh sama kita, mano asa sama kita, mano maghrib sama kita, mano asa sama kita, wajib kena Pak. Harus tahu kita mano yang 5 waktu sama kita. Baik secara lahiriah maupun secara batiniah, itu sudah kita bongkar. Udah kita uraikan gitu, udah ada di HP ini tinggal potik balik, tengok nanti lihat di situ. Nah, jadi diri alam mati di makrifah itu, Pak. Ya, kita harus tahu yang hendak kita sodor ini siapa. Di sidrah itu siapa? Sidratul Muntaha itu siapa Pak? Yang hendak kita sodor nih. Sidratul Muntaha itu adalah pastikan dulu yang dimaksud ruh itu mengingat bukan menyebut. Minggu semalam udah bilang. Yang dimaksud ingat itu adalah ruh sadar bahwa dia itu tidak ada. Sodo itulah ingat Pak. Jadi kalau ada yang tak sodo, belum ingat itu Pak. Bukan manggil-manggil. Yang dimaksud sodo itu, uang ingat itu sodo. Jadi makrifah ini asodo. Jangan pula makrifah itu, aku saking makrifahnya tak ingat apa-apa. Itu tak sodo. Ada orang kaum begitu. Lantam pula bukan begitu pula. Aku saking asik sama Allah, saking makrifah sama Allah, tak golem hilang gaso aku, tak sodo, tak ingat apa-apa. Itu bukan makrifah Pak. Itu orang belum sodo atau orang sodang pangsan. Sembayang tu sodo siapa sembayangnya sodo. Bukan kita yang sembayang tu Pak, sodoh lah. Sembayang tu la maujudun illallah. Tidak ada wujud kecuali Allah. Wujud Allah telah menghadap Allah. Itulah sodoh. Yang tak sodoh-sodoh tu Pak, rasa wujud dia sembayang. Sirik. Orang beramal berdosa nama tu. Sembayang berdosa, berzikir berdosa, buat baik berdosa. Awang makhluk yang bekerja. Itulah tak sodoh. Jadi kalau sodoh dia, afan Allah, asma Allah, sifat Allah, rasa zat Allah, beramal kepada Allah. Kayak itu. Jadi sodoh Pak. Kalau sudah hilang afal kita, yang ada afal Allah. Kalau sudah hilang asma kita, yang ada nama Allah. Kalau sudah hilang sifat ruh kita, yang ada sifat Allah. Kalau sudah hilang rasa kita, yang ada rasa Allah. Amati makrifah Pak, lonyok terus. Mengapa kita ada juga? Kita tak sodoh. Rupanya heboh di syariat, heboh di fikih, aman di dosa lah sembahyang dia Pak. Karena wujuduka zambun laha, wujuduka zambun laka. Kisful Asrar Pak, bukan Kisful Asirul Asrar. Yang mengarang tu Kutub Rabbani Ghusul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab dia Sirul Asrar. Apa kata di situ? Wujuduka zambun lak, wujud kau tu dosa bagimu. Nah, ketika wujud kita merasa kita yang sembahyang, kuasa kita sembahyang, hebat kita sembahyang, alim kita sembahyang, itulah dosa bergunung-gunung tu Pak. Rencana nak cai palo ni.
Kupur timpuk tak dosa. Kenapa? Karena sembahyang tidak mengenal, karena sembahyang tidak sodoh bahwa siapa yang berkuasa, yang berkehendak, yang wujud, yang alim, yang nampak pada diri ini, dia tak sodoh. Anak cerita pahala lah. Mana ada pahala tak sodoh? Nanti gini, ini sogo misalkan di sisi Allah, sogo ni sisi Allah. Tak bisa masuk sogo ni, Pak, kalau tak jumpa yang punya ni. Nak masuk je, kata Allah. Masuk pula sogo tu di sisi Allah. Maka harus jumpa Allah, dapat Allah, makrifat Allah, sogo itu Allah. Sogo apa namanya? Sogo makrifat. Sehingga rasa kita tidak ada wujud kecuali Allah, itulah sogo tadi, Pak. Kalau tak dapat kita sogo sini, jangan mimpi sogo sana. Orang awak ada sedang sirik awak. Sedang berdosa masuk sogo pula. Nah, orang fikir tadi tak jumpa itu puasa dia dah pas, Pak. Alang awak ngaji ke Allah tak mau pas-pas. Jom. Bobak sirik lagi. Kenapa? Sekarang menggorong lagi. Alang itu banyak ngemukul meja. Rugi. Keluar cawak, mana keluar Allah, Pak? Kenapa? Karena tak dapat Allah yang mengatur. Bacakanlah alhamdulillahirabbil alam. Segala puji bagi Allah mengatur alam. Alam ekonomi dia mengatur, tidak Allah ngamuk. Seluruh sektor alam apapun, baik alam gaib, alam nyata, alam dunia, alam akhirat, alam batang tubuh, alam ruh, yang mengaturnya Allah. Ketika kita tak sadar bahwa kita diatur oleh Allah, mengamuk. Sembahyang hebat kan, tapi tak bisa sampai pada Allah. Itu makanya tidak dicari yang mana lah yang nyata buat sama kita dek. Yang bola ma'ani itu mana, yang bola mana maknawiyah itu mana. Tapi dah jelas semalam Pak. Ini hanya mengulang-ulang saja. Sekarang coba hafal ma'ani dulu. Dah hafal ya. Coba hafal pula maknawiyah. Dah hafal ya. Udah baca tadi di dalam kan? Udah baca, udah kenal ya, udah tahu. Nah sekarang gini Pak, kalau botol tubuh tu beramal, tu tes tubuh tu, mayat tu punya mata nggak Pak? Coba lambai tangan Pak, buka dia. Wak, nampak lagi Wak, tak Pak? Kalau dia punya mata kan melihat ya. Coba dia testing dia. Wak, aku meninggal. Wak, nampak lagi nih ya, Wak? Baik, nampak. Sekarang pertanyaan, siapa yang melihat selama ini? Allah. Usah Allah dulu. Komandan. Coba dulu Pak ya. Kita tanggalkan dulu mata tuh Pak. Biar lokang dia. Ini mako digontop macam kambing dikupas tuh Pak. Lengket tadi ke mata tuh Pak. Mako tanggalkan dulu dia. Mayat itu pasti punya mata Pak. Karena yang dicabut itu bukan mata. Kan? Nah begitu mata pada mayat itu ada. Kalau betul selama hari ini mata itu melihat, coba bye-bye dulu Pak. Lalu mata ngapa tak bisa melihat? Pertanyaan, yang melihat selama ini siapa? Bukan diri itu Pak. Bukan diri mata itu. Yang sebono-bono melihat dalam diri ini, diri kita yang sebono itu. Diri kita yang sebono yang melihat di mata itu lah Pak. Bukan mata. Diri kita yang sebono-bono melihat pada mata itu, di batin ini namanya ruh. Contohnya ya. Saya tulang mengangkat dikarenakan ruh. Jadi melazimi makni manawiyah. Nah, kalimat melazim itu adalah dikarenakan maknawiyah lah maka ma'ani itu ada Pak. Dikarenakan ruh lah maka tangan saya ini bisa mengangkat.
Dikarenakan ruh lah saya bisa berkalam. Dikarenakan manawiyalah maka ada kalam Pak. Di dalam ini kosong yang ada Allah sama Allah Pak. Karena ma'ani itu sifatnya ma'nawiyatun yang punya sifat itu yang nyampak jelas pada diri ruh. Kayak itu Pak. Nah kalau kita tak makrifah di situ pasti kita lah yang bukan Allah lagi Pak. Ya macam mana mati makrifah? Nah, sekarang mayat dia punya tangan bosok yang heboh menumbuk menekek bini itu. Ya itu. Nah, kita ajak dia. Oh mayat kau tangan kau bosok itu lantam botol. Cek pegang HP nih. Tak bisa Pak. Lalu pertanyaannya siapa yang bergerak semalam yang mengangkat di tulang tuh? Tulang Pak. Tidak. Kenyataan tulang ada situ ha. Mengapa tulang tidak bisa lagi sembahyang, tidak bisa lagi togak, tak bisa lagi mengangkat? Kalau gitu siapa pula yang aktif di tulang itu bisa mengangkatnya? Disitulah orang banyak tertipu, pasal dia sembahyang itu tubuh. Maka tak bisa khusyuk. Karena pasal dia menghadap Allah itu batang tubuh ini. Jadi bukan tulang ini menghadap Allah. Bukan mata ini menghadap Allah. Bukan telinga ini menghadap Allah. Maka mayat walaupun bahasa telinga berjengang, tidak bisa diajak mendongol lagi Pak. Siapalah yang mendongol selama ini di telinga ni? Diri kita yang sebono itulah yang mendongol. Nama diri kita yang sebono tu ruh. Nanti udah pindah bapak ke ruh, baru ditanya siapa ruh tu? Kan itu Pak kan. Nanti kalau ruh tak dapat, usana Allah pula. Usana Allah, ruh pun tak pernah jumpa. Gelang menajak tulang anggo Pak, tak jumpa sama diri sebono. Tak jumpa sama usana sama Allah. Sama ruh pun tak jumpa Pak. Pergi sama Allah pula. Tapi udah jumpa sama ruh, lokang jasad ini, jumpa ruh, bau kaji. Siapa kau ruh? Kan itu. Barulah jelas siapa pada ruh tu. Barulah masuk manawiyah ma'ani. Kan itu. Barulah makrifah dia. Makrifah mati dalam makrifah tu ghaib. La maujud di ma'ani. La maujud di manawiyah. Yang nampak situ aku kata Allah. Kan itu Pak. Mati di makrifah ni. Kalau memang bisa. Kalau bisa joki-jokian kan dibagi Allah Ta'ala, pokok buat jalan Pak. Karena tadi ihdinas siratal mustaqim pada fikih jelas, ihdinas siratal mustaqim pada tasawuf jelas, ihdinas siratal mustaqim pada tauhid jelas. Karena ilmu tauhid menyelamatkan ruh, ilmu tasawuf menyelamatkan hati, ilmu fikih menyelamatkan tubuh Pak. Menyelamatkan jasad. Kalau sempat tak dikaji tiga-tiga ini rusak Pak. Mesti dikaji body, dikaji mesin, dikaji oli Pak. Kalau hancur semua tu tak bisa jalannya. Makanya harus kita kenal yang mana diri yang nampak ini siapa namanya, diri yang batin siapa pula situ. Itulah kita kaji malam semalam. Jadi misal tadi, mengapa mata ni melihat dikarenakan ruh. Mengapa telinga nak mendongak? Dikarenakan ruh. Ada sekarang tuku apa? Tuku apa tauhid Pak? Ini masih pada jasad, pada manusia kan. Kenapa lidah berkombu? Dikarenakan ruh. Ini belum tauhid ya, belum tauhid ya. Kenapa mata melihat? Dikarenakan ruh. Nah, kenapa tangan mengangkat? Dikarenakan ruh. Itu belum tauhid Pak. Tauhid yang nampak di tulang ini kudrat Pak. Kudrat. Tauhid yang nampak di telinga ini sama. Ya. Tauhid yang nampak di mata ini basar. Ya. Kalau bukan tauhid, mata ini mandang akan naruh. Telinga yang menongok akan naruh. Ya. Lidah ini berkombuh karena ruh. Coba cabut ruh Pak. Menongok tak telinga lagi. Tidak, mata tak melihat, telinga tak mendengar, lidah tak berkombu. Itu kalau bukan tauhid. Nah, kalau tauhid gini Pak.
Kudrat itu nampak zahir pada tubuh. Nah, bola tubuh itulah ma'ani. Ma'ani itu bola tubuh nih. Nah, kudrat itu yang nampak itu pada tulang ini, Pak, dikarenakan qadirun. Qadirun itu yang kuasa pada ruh. Sekarang saya tanya hati Bapak dengan tidak berdusta. Ya. Ruh itu kuasa siapa, Pak? Allah apa kuasa ruh? Nah, sepakat ya? Sepakat ya? Jangan dibagi ruh itu yang, Pak, yang. Ini masalahnya. Jangan dibagi ruh itu yang kuasa. Jangan dibagi ruh itu yang berkehendak. Jangan dibagi ruh itu yang alim. Jangan dibagi ruh itu yang hidup, yang hayat, Pak, yang hayun. Nah, sepakat ya? Supaya kita kosong, Pak. Di ruh itu nyata maknawiyah, qadirun itu artinya yang kuasa. Mengapa tulang kuasa? Dikarenakan qadirun, dikarenakan ruh, dikarenakan qadir itu ada pada ruh. Ruh itu nyata Allah yang kuasa pada diri ruh, zahir pula ke tulang namanya kudrat, Pak. Maka huwa zahir, huwa batin. Huwa dia Allah yang berkuasa pada tulang, dia Allah yang nampak kuasa pada ruh. Berarti zahir batin itu kuasa itu Allah. Kosong, Pak, kan? Yang kosong itu bisa balik. Nah, nampak mati makrifat dah. Baru bola kudrat, kan? Nah. Kemudian dikarenakan siapa ini ada iradah nih. Iradah itu kehendak bernafsu nih. Ada sebagian ulama tidak bernafsu, iradah itu pada darah. Lalu murid bertanya, kenapa pada darah Tuhan? Yang banyak macam-macam mendidih itu darah, ada. Maka nafsu terlibat situ. Makanya zahirnya iradah itu pada darah. Pada nafsu itu kan kehendak, Pak. Kehendak itu iradah itu lambang pernafsu. Si muridun, kenapa ada kehendak di zahir? Dikarenakan muridun. Muridun itu yang nampak berkehendak pada ruh. Itu arti muridun, Pak. Muridun itu yang nampak pada ruh yang berkehendak itu dan zahir pula ke tubuh namanya nafsu. Di situ nyata iradah, kuasa dan kehendak yang nampak pada ruh itu, az-zahir pula kuasa dan kehendak itu bertubuh, Pak. Maka dikarenakan muridun lah iradah ini ada di tubuhnya, Pak. Sekarang siapa punya nih? Dua-dua nih. Maka kita nol, Pak. Kosong. Bukan menghafal nih, Pak, ya. Mengenal di mana dia? Ya. Bukan menghafal ma'ani, bukan menghafal manawiyah. Di mana dia? Itu makanya isbatkan zat, isbatkan sifat padamu, isbatkan afal tubuh padamu itu afalnya Allah, isbatkan yang diutus pada tubuh itu Muhammad Rasulullah itu Allah itu terutus bala sifatnya ke tubuhnya, Pak. Maka engkau Muhammad utusan aku Allah terutus pada batang tubuh ini bernama Muhammad dari sisi nurnya, Pak. Maka terpandanglah Allah dan Muhammad dalam diri kita ini, lalu kita asyadukan asyhadu alla ilaha illallah, di dalam ini terutus Allah pada tubuh ini, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan tak ada nabi itu, Pak. Tidak ada wasyhadu anna Muhammad nabi, enggak ada, Pak. Muhammad nabi cukup wajib beriman di Mekah sana lahirnya, kubur di Madinah, Pak. Wajib beriman, wajib percaya itu Nabi Muhammad. Ini Muhammad, Pak. Barang siapa tak kenal Muhammad di sini, hampir dipastikan dia tak kenal Muhammad di sana, Pak. Tak kenal nanti. Makanya Uwais bingung. Ya. Sena Ali bingung, kan? Kau ni Sena Ali menantu Muhammad, tapi kau tak kenal sama Muhammad. Aku tak pernah jumpa sama Muhammad, tapi aku kenal betul sama Muhammad. Bingung Sena Ali, Pak.
Apa kau bilang, wis, ya, aku ni menantu Muhammad. Iya, walaupun kau tu menantu Muhammad, kau tak kenal Muhammad. Aku tak pernah jumpa Muhammad sampai sekarang, tapi aku paling kenal sama Muhammad tu. Tafakurlah sana Ali ni. Astagfirullah. Karena Muhammad namaku adu alam ni. Betul lah kau ni wis. Begitu balik ke Makkah, di peluknya Nabi tu Pak. Barulah tahu dia mana Muhammad yang sebenar. Itu namanya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Umar sama Sayyidina Ali diutus tuh berjumpa sama Uwais. Sebelum wani assalamualaikum, yang dah tahu, Uwais dah tahu dia. Kau Sayyidina Ali kan? Ayo. Mana pula dia tahu? Kau Umar kan? Utus Rasulullah ya. Ayo. Dia malah tahu, belum pernah jumpa. Apa tak ada? Belum ada apa Pak cuma itu Pak. Batih nur ala nur Pak bakombu. Nur Muhammad ni dapat dalam pada nurnya yang ada pada Uwais tu sama Pak. Angkat tu kata Muhammad bilang Uwais tu. Yo tu. Siapa datang tu Kak? Ini yang ada dah. Tak kojut Sayyidina Ali tu Pak. Kenapa? Aktif nurnya tu Sayyidina Ali, aktif nurnya Uwais, aktif nurnya Muhammad. Maka Sayyidina Ali tafakur, terlupa dia menengok Muhammad tu mana dalam diri dia. Makanya wasadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika selawat Pak, sallallahu ala Muhammad. Tak ada Nabi situ Pak. Yang ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggil yang bawanya. Ya Nabi, ya baru Pak yang bawanya. Ya Nabi, salam alaika. Baru ingat pada bawanya. Baru ya Rasul tu utus mai. Ya Rasul, salam alaika. Karena Rasul ini yang sayang sama Allah, yang cinta kepada Allah, menjadi Habib. Ya Habib, salam alaika. Semuanya kembali pada Allah berselawat. Salawatullah alaika. Itu Pak, penuh sama kita ni Pak. Muhammad yang selawat tadi, nampak di situ Habibullah, nampak itu utusan Allah, nampak itu Rasulullah, nampak itu dipanggil yang membawanya Nabi Muhammad. Itu maka tak bisa ditawaskan bana muwabba imatone karena dialah, karena Muhammad itulah. Maka kita ni wujud Pak. Maka kita ni ada. Kalau tidak tak pernah ada. Makanya Allah bilang dalam hadis kursinya, laula Muhammad. Kalau tidak sekira karena engkau yang Muhammad, tak ada semesta alam ni. Itulah makanya kita tengok, yang ada ni Allah sama Muhammad. Nah, di diri ma'ani itulah, ya, diri ma'ani itu nyatuh pada bola tubuh. Kudrat itu dikenakan kodirun nyatuh pada ruh, yang kuasa bukan ruh tapi Allah, nyatuh pada tulang, namanya kudrat. Diri iradah itu pada nafsu itu karena dikenakan diri ruh yang bernama muridun. Muridun yang nampak pada ruh itu Allah yang berkehendak. Alimun yang ada pada ruh itu, yang alimnya bukan ruh. Lalu nampak pula pada diri batang tubuh bernama hati. Hati itu zahir ilmu Allah dikarenakan alimun. Kalau tidak ada alimun, tidak ada si alim, ilmu tak ada Pak. Kenapa ada hayat nampak pada nyawa ini? Dikarenakan hayun Pak. Di mana hayun itu, diri ruh itu nyatu Allah yang hidup, lalu zahir ke nyawa nih. Ada ulama sebagian baharu alam ruh itu kulit nih. Ngapa kulit tuan? Cubitlah di mana pun, tak sakit. Zahirnya hayat itu kulit kata dia. Ngapa gitu tuan? Coba cubit kulit tu sakit betul tak? Itu ada ruh itu, ada hayat, ada nyawa. Kecuali yang berkodal Pak. Cubit tak terasa dia tu karena berkodal ya. Ninja solen itu nak cubit bola kodal tu tak terasa tu dah.
Tapi itulah nyato hayun, dikarenakan hayun nama ko ado hayat. Di mana nyatonya hayat ma'ani? Mana iya? Itulah nyawa tadi Pak. Kayak itu. Dikarenakan siapalah hayat itu ada dikarenakan hayun. Di mana nyato hayat pada diri ruh. Diri ruh tu yang hidup bukan rupa. Itu hanya wanafahtu bihim mirruhi, hidup aku kata Allah. Yang nampak di situ. Kemudian yang nampak zahir di telinga ini sama itu dikarenakan sami'un. Karena sami'un itu diri ruh. Diri ruh yang mendengar nampak situ Allah. Allah yang nampak yang punya sama itu zahir ke batang tubuh namo telinga. Telinga ini baru alam sama dikarenakan sami'un. Sami'un itu di mana? Diri yang nampak mendengar pada ruh itu bukan ruh, tapi esahkan yang nampak di telinga itu nyato sama dari sami'un. Terus sampai ke kalam, sampai ke basar. Diri ruh yang nampak situ yang sama, yang basar, yang kalam, lalu yang punya itu sama dizahirkan kalam sama-sama basar itu di tubuh ini Pak. Jadi kalam yang nampak di lidah ini dikarenakan mutakalim di dalam diri ruh. Asal dicabut ruh itu Pak, habislah kalam, habislah sama, habislah basar Pak. Kau tak percaya coba tes. Itu Pak kan. Lalu yang 7 di zahir itu ma'ani, 7 di batin itu rohani, maknawiyah namanya. Manawiyah itu pada diri ruh, ma'ani pada diri tubuh, yang punyanya ambil pada maknawiyah satu wahdaniyah. Wahdaniyah itu masukkan ke situ, esahkanlah zahir batin itu huwa Allah. Yang 7 tadi masuk situ wahdaniyah. Wahdaniyahkanlah yang 7 bola tubuh, wahdaniyahkanlah yang 7 bola ruh. Menjadilah dia 15 itu sifat bernama Muhammad, yang punya sifat itu zat. Zat itu gaso sama kita bolah wujud kidam baqa mukhalafatul hadis qiyamuhu ta'ala nafsihi itu limu itu zat. Itu nyatoh makonyo ruh itu tidak mati-mati. Kalau mati ruh itu bagaimana dalil Allah kokal Pak? Kalau ruh itu mati bagaimana dalil Allah qiyamuhu? Kalau ruh itu mati di mana dalil Allah wujud? Kalau ruh itu mati di mana dalil Allah mukhalafah? Maka bolah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu, itulah bola zat yang nampak sifat tadi namanya Muhammad. Sifat yang nampak bola ruh bola tubuh itu Muhammad, yang punya sifat itu adalah zat. Maka rasul kita ni di sini zat sama sifat tidak bercerai. Rasul kita ni Allah Muhammad, Muhammad Allah. Nah, orang yang sudah hilang dirinya, tidak ada kuasanya pada ruh, tidak ada kuasa pada tubuh, itulah yang hilang dari Pak. Lonyok ya. Meninggal atau hilang tubuh terus Pak. Kenapa? Memang dah latihnya innalillah sebelum innalillah. Maka kata Nabi, mutu qablal antal maut. Matikan dirimu sebelum mati. Apa nak mati sini Pak? Amatikan kuasa kita ni Allah. Maka Adam la qadirun. Adam la muridun. Adam la alimun. Adam la hayun. Adam la sami'un. Adam la basirun. Adam la mutakallim. La maujudun illallah. Tak ada Adam tu kuasa, tak ada Adam tu berkehendak, tak ada Adam tu alim, tak ada Adam tu hidup, tak ada alam tu berkata-kata, tak ada alam tu mendengar, Adam tu mendengar, tidak ada Adam tu melihat Pak. La semua Pak. Fil hakikati yang nampak di tubuh ini dan di zahir dan batin hanya ilah Allah. Fil hakikati wal ma'rifati. Nah, ketika mesrah kita sama Allah yang ada di dia,
Barulah bisa kembali sebono-bono kembali. Itulah baru cocok dia menyebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia dari Allah kembali pada Allah. Tapi banyak botol orang bongak, Pak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah kembali ke Allah. Mana kembali ke tanah dia, Pak? Kalau kembali ke Allah, kembalilah semua pada Allah, ha? Pengumumannya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngapo ada masuk ke tanah? Apa ke tanah tuh? Batang tubuh tuh belum hilang, minimal di alam nur, Pak, walaupun masuk ke tanah. Kalau dapat. Jangan intip lawang itu. Itu kan mengaji semua tuh, tengok busuk tuh, bukan gitu, Pak. Esok buruk sangka pula. Ini kita yang kita selesai nih, bukan orang lain, Pak. Esa yang penting anak kita cari ini. Maka kul huwa. Katakan huwa, zahir itu huwa, batin itu huwa. Siapa huwa di muka huwa itu? Allah. Baru bisa menjadi esa, disebut ahad. Maka ilmu hikmah ahad itu, alif itu Allah, ha itu Muhammad, dal itu Muhammad. Menjadi satu yang ada sama dia ini Allah. Maka bilanglah kul huwa Allah ahad. Makanya Bilal bahasa bunuhan membilang ahad dilompok, dilocot, diboka belakangnya oleh majikannya, tetap dipanggil ahad, bukan Allah, Pak. Kenapa tak dipanggilnya Allah? Kalau dipanggil Allah itu namu, Pak. Dia tak enggak namu aja. Dia mesti di situ ada Allah, alif, ada Ahmad, ha, batin namanya, Ahmad itu nama batin aku, ada dalnya itu pada Muhammad. Maka tidak bilang Allah, dia bilang ahad. Ahad itu komplit. Di ahad itu Allah ada, Ahmad ada, Muhammad ada. Makanya Allah nama zahirku, Ahmad nama batinku, Muhammad wujudku. Makanya ahad. Maka tak ada yang lain dia ngasuh pada Bilal bin Rabah. Ahad. Ngapa tidak Allah? Karena sudah terbiasa dia mesra. Zahir, batin, ruh dan tubuh itu tidak ada sama Bilal itu. Yang ada adalah Allah. Begitu dak manggil Muhammad waktu azan wasyadana Muhammad pangsan, Pak. Tak tahan dia mengasuh Muhammad ini. Begitu dak dipanggilnya Muhammad, dia Bilal dia tuh disuruh abang dia, Bilal ini coba kau azan. Ini Muhammad dah wafat. Begitu sampai wasyadu anna Muhammad berhenti, Pak. Kenapa? Tak bisa dilanjutkan oleh Bilal karena saking rindu dalam ini Muhammad itu, Pak. Ketika masuk wasyadu Muhammad Rasulullah, wasyadu anna Muhammad Rasulullah, tadi yang tergolek dia masuk, sahabat lain melanjutkan azan itu, Pak. Itulah saking hebatnya cintanya Bilal sama Muhammad. Pada hakikat yang dicintainya itu Muhammad itu adalah Allah sendiri. Karena Muhammad itu tidak ada, yang ada itu adalah Allah, Pak. Jelas, Pak, ya? Jadi diri ma'ani itu sama kita jelas di tubuh. Allah lah Bapak esakan, wahdaniyakan, yang nyata jelas pada rutu cermin hak cerminnya Allah untuk melihat wujud dirinya. Ruh itu menyatakan Allah wujud pada cerminnya. Rutu cerminnya hak cerminnya Allah dalam melihat yang kuasa, yang kehendak, yang alim, yang tahu tadi. Lalu zahir pula ke tubuh itu kuasa kehendaknya tadi. Maka diesakan, diwahdaniyakan baik pada ma'ani dan baik pada manawiyah. Yang nampak di situ hanya satu, yaitu Allah. Disebutlah akbar, Allahu akbar. Begitu sembahyang atau wujudlah sama Allah tu, Pak. Habislah awak yang wujud nampak sama kita ni. La ilaha illallah. Tak ada yang ada ni kecuali Allah. Jelas, Pak, ya? Jadi ini dulu yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.